Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan nih. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 1 dengan materi keragaman suku bangsa Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, terdapat 3 wujud budaya, yaitu yang pertama gagasan atau ide. Nah, ini dimisalkan dengan kepercayaan dan sistem adat istiadat. Kemudian yang kedua, tindakan. Nah, ini dimisalkan dengan upacara adat dan seni pertunjukan. Kemudian yang ketiga, benda. Nah, ini dimisalkan dengan pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha, akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk atau memiliki keberagaman suku bangsa. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, yaitu yang terdapat di ujung Sumatera Utara, hingga Merauke, yaitu yang berada di ujung Papua. Nah, kira-kira bagaimana ya terjadinya keragaman suku di Indonesia? Kemudian, faktor apa saja nih yang membuat suku di Indonesia menjadi beragam? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Ternyata terdapat 3 faktor penyebab keragaman suku di Indonesia. Yang pertama, karena faktor keturunan. Nah, karena faktor ini terbagi menjadi ras. Nah, jadi di Indonesia itu terdapat berbagai ras seperti ras Negroid dan ras Wedoid. Kemudian di Indonesia juga terdapat suku seperti suku Aceh dan suku Batak. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga, dikarenakan adanya faktor kebudayaan luar. Nah, mari kita bahas dari faktor keturunan. Di Indonesia terdapat beberapa ras. Nah, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama yaitu adalah kelompok ras Papua Melanozoid. Nah, ras ini memiliki rambut yang berwarna hitam dan teksturnya pun seringkali berbentuk keriting. Nah, ras Papua Melanozoid terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kemudian yang kedua terdapat kelompok ras Negroid. Nah, kelompok ras ini biasanya memiliki ciri-ciri fisik berkulit hitam dan berambut keriting. Nah, antara lain ada orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga adalah kelompok ras Wedoid. Ciri-ciri fisiknya memiliki kulit berwarna hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Nah, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Dan yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid, yang dibedakan menjadi 2 golongan nih. Yang pertama, ras Proto-Melayu atau disebut juga dengan Melayu Tua. Antara lain seperti suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian yang kedua, ada masyarakat Indonesia yang terdiri dari kelompok warga keturunan Cina, disebut juga dengan ras Mongoloid. Kemudian warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia
yang majemuk terdiri juga atas beberapa suku, bangsa, atau disebut juga dengan etnis. Nah, tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contohnya di Sumatera, terdapat suku Aceh, suku Melayu, suku Batak, dan lain sebagainya. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan lain sebagainya. Nah, materi tentang suku ini akan dibahas lebih lanjut di video pembelajaran selanjutnya ya. Lanjut kita bahas ke faktor yang kedua, yaitu adalah perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian nih. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Dan faktor yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab, kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Nah, contoh dari kebudayaan yang mendapat pengaruh dari kebudayaan luar yaitu adalah yang pertama, baju koko. Pada awalnya, baju koko berasal dari baju khas Tionghoa yang disebut juga dengan tui khim. Barulah dalam perkembangannya, jenis baju ini mulai marak dipakai oleh masyarakat Betawi dengan sebutan baju tikim. Nah, lama-kelamaan penggunaan baju ini pun semakin luas dan akhirnya diadopsi oleh budaya lokal, terutama masyarakat Muslim dengan sebutan baju engkoh-engkoh atau baju koko. Nah, seperti itulah yang kita kenal hingga hari ini. Kemudian yang kedua adalah seni musik keroncong. Nah, musik ini konon dibawa oleh orang-orang mestizos ke tanah Betawi sejak 1661. Mestizos sendiri adalah keturunan pelaut-pelaut Portugis yang menikah dengan penduduk lokal kemudian membentuk koloni. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya, serta sistem kekerabatannya. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu dari adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau disebut juga dengan ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras. Sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Kemudian yang kedua yaitu tentang bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapannya sehari-hari. Nah, suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan di sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, bagaimana upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional? Nah, yuk kita bahas. Nah, upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang pertama dengan melakukan penggalian situs bersejarah. Kemudian yang kedua, memelihara temuan benda bersejarah dan atau benda hasil budaya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan budaya melalui pendidikan dan pengajaran.
Yang keempat, menghormati dan memelihara hasil kebudayaan sendiri. Yang kelima, menyelenggarakan pertunjukan kesenian secara berkala. Dan yang keenam, mendirikan sanggar kesenian. Menarik bukan bahasan kita kali ini? Semoga dengan materi ini kamu bisa menghargai keberagaman budaya di Indonesia ya. Oh iya, untuk materi suku-suku di Indonesia akan dibahas di video lain. Jadi jangan sampai terlewat untuk menontonnya ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.